Aku lebih nyaman nulis karena kalau jujur kalau nyanyi aku tuh teknik wise aku kurang banget. Punya project barengan sama kakak lo juga, iya kan? Kenapa nggak lanjut duonya? Apa mungkin caraku? Bicara Apa mungkin caraku. Ayo, tertawa? tahu dia. Spill at Infipop kembali lagi bersama Rizal Kadri. Hai, kita udah kedatangan Bernadia. Yeay, halo. Lega setelah, jadi gue ketemu lo sekarang itu setelah satu EP album, setelah album perdana, setelah tour, dan Gila. setelah video klipnya semua rilis. Gila, lega lah, lega. Apa kayak sekarang kegiatannya banyak. Kayak apa ya, dulu tuh kalau waktu karyanya masih sedikit, Oke. kalau mau bawain lagu, mau manggung atau mau apa itu kayak agak insecure gitu loh, karena kayak Oke. aduh baru segini juga karyanya gitu. Orang nggak terlalu punya banyak kesempatan untuk memperdengarkan ke orang gitu loh, kayak orang tuh cuman bisa nilai aku dari 2 lagu gitu. Oke. Kali ini tuh kayak udah bawanya banyak, maksudnya udah 1 album penuh, jadi orang tuh kayak rasanya lebih penyanyi yang lebih utuh gitu loh. Jadi kemarin waktu EP belum utuh. Belum utuh kayak masih manggung masa cuma 5 lagu gitu. Gitu. Tapi di 2023 berarti ya, terlintas gak sih kalau akan sesibuk ini? Aduh. Terlintas. Terus ada pertanyaan kayak, apa mungkin ya gue tuh manggung tuh bisa bawain 15 lagu? Gak sampai 15 ya? 8 tambah 8 kan yang Tapi album. kan ada yang dipotong. Aku cuman Oh, bawa total kalau sekali manggung tuh 9 atau 10 lagu. itu sama satu cover lagu New Jeans ya? Ih, comeback. Jangan kayak gitu dong. Tour gimana kabarnya kemarin? Menyenangkan. Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja ya? Enggak ya? Oh iya benar, Jogja, Semarang, benar. Semarang juga Enggak, nggak sih? Semarang. Enggak. Jakarta. Jadi pertama kan Jakarta. Jakarta terus ke Surabaya yang paling Surabaya, jauh tuh jauh. kita naik bus ke Jogja, naik bus ke Bandung. Oh, lu pulang kampung dong berarti? Iya, Ke Surabaya. benar. Makan apaan di Surabaya? Kita makan Bukris. Bukris yang paling orang-orang tahu ya. Enggak tahu tuh sebenarnya Surabaya tuh. Oh, kita makan cahar juga. Cahar tuh gue belum pernah ke Surabaya. Hah? Itu penghinaan. Gak gitu. Emang Surabaya kenapa? Gini, gue manifestasi supaya gue ada kerjaan di Surabaya. Oh, amin. Selama ini belum ada. Oh, nanti tur kita yang di Surabaya. Aku sih udah open book. Lah, buat Bernadia mah jadwal harus ada. Surabaya gimana? Pengalaman pulang kampung ke Surabaya? Menyenangkan sih, aku malam yang pertama aku di sana, aku nginepnya di rumah bukan di hotel. Oke. Terus kuliner kayak semua makanan yang wajib aku makan kalau ke Surabaya aku makan. Ya udah, terus yang nonton ada papa, mama, ada tante, ada Nah, kaku nggak sih? Maksudnya ditonton sama keluarga besar gitu? Dulu sih iya, sekarang mah ya udah. Sekarang udah bodo amat ya? Enggak bodo amat ya, tetap agak lebih ngejaga daripada di kota-kota lainnya tapi. Oh. Apa omongan yang dihindari kalau lagi manggung terus ada orang tua di depan? Jadi dia ngomong tapi kan ya kita nggak perlu ngomongin itu ya, orang-orang tuh udah berpikir ya secara nggak langsung ya lagu-lagu lu kan bercerita tentang itu. Tapi kalau ada orang tua tuh lebih awkward gitu loh. Ya sih. Lebih kayak pasti nanti tuh dibahas, nanti pulang tuh kayak Iya. iya males banget. Itu ada kakak aku. Halo kakak. Tapi pertanyaannya sama kayak pertanyaan netizen nggak? Jadi sebenarnya siapa sih yang nyakitin hati lo? Ada tapi entah kenapa kalau papa mama yang nanya itu lebih awkward gitu loh. Oke. Iya gak sih? Cara gimana nanya? Jadi sebenarnya siapa yang nyakitin hati kamu? Nak. Enggak. Papa tuh nanya gini. Jadi kamu punya pacar yang papa nggak tahu? Enggak. Cuman ya gitu. Jadi bingung gitu loh. Tapi ya gimana ya? Kan ya sialnya hidup harus tetap berjalan kan? Masuk ya? Iya. Masuk ya.
Ini orang di luar sana taunya 5 stages of grief. Iya. Tapi kalau misalnya lo katanya membagi album ini ke dalam 3 fase dari percintaan lo. Mungkin boleh cerita dikit gak sih cerita 3 fasenya ini? Jadi Kambe udah sering denger kan? Oh Pak, hafal gue press release. Jadi 3 stagesnya adalah yang pertama sebenarnya tuh dia ada nama-namanya per fase, tapi aku akan lebih kayak jelasin fasenya. Oke. Kalau fase pertama itu fase waktu si orang ini masih dalam hubungannya. Oke. Tapi kayak dia tahu hubungannya akan berakhir gitu loh. Jadi sebenarnya dia cuman tinggal menghabiskan sisa-sisa usaha dan perasaan yang masih ada di dia sampai dia benar-benar capek gitu. Makanya udah 36.000 kaki di atas langit. Tapi pelukannya gak di... Parah kan, cuman yang dengerin banget gue. Cuman yang denger aja yang tahu. Gila, dibilang ketua cabang Bekasi. Terus itu waktu momen masih pacaran. Tapi kayak rasanya kayaknya udah nggak bisa lagi diselamatin. Benar. Kayaknya dia udah tahu kalau selama ini tinggal dia yang mengusahakan semuanya. Akhirnya udah itu stage pertama kan. Stage kedua itu hubungannya udah berakhir. Oke. Tapi kali ini dia yang kayak meragukan keputusannya, kayaknya waktu itu harusnya nggak berakhir deh, kayaknya masih bisa dilanjutin deh sebenarnya. Jadi dia yang mengemis-ngemis balik gitu, kayak please balik. Itu makanya ada lagu berlari di situ ya? Iya, aduh, dia product knowledge-nya bagus sih. Parah gak? Minggu depan datang lagi deh, kita ngobrol lagi. Kurang ya kayaknya ini. Terus ya udah di situ dia yang kayak ada 2 lagu yang menurut aku kurang lebih intinya sama, Berlari sama Ambang Pintu. Jadi intinya dia masih menunggu kapanpun kamu butuh aku, kamu boleh panggil aku akan ada di sini gitu loh. Terus baru stage yang terakhir itu stage dimana akhirnya aku udah mencoba berdamai dan merelakan semua yang di luar kendaliku gitu, termasuk dia kepergiannya dia gitu. Dan aku mensyukuri semua yang terjadi karena ternyata semua hal itu membawa aku ke banyak hal yang lebih hal-hal indah yang datangnya ternyata belakangan gitu. Oke, hal indah yang datangnya belakangan ini menarik nih. Pasti hal indahnya adalah keikhlasan. Enggak? Salah satunya. Oke. Ikhlasnya dalam arti kayak ya udah, emang kalau udah bukan jalannya ngapain dipaksa gitu. Bener, dan ternyata kayak dulu kan mungkin kita ya udah ikhlas tanpa tahu kenapa kita harus seperti itu, tapi ternyata banyak hal-hal yang ternyata sebenarnya waktu itu tuh Tuhan menyelamatkanku dari seseorang itu gitu. Oh, lo sadarnya bahwa ya ternyata orang ini memang bukan baik untuk lo gitu. Yes, itu benar. Oke. Akhirnya sekarang udah lebih sehat. Belum. Oh, belum. Oke. Oh, hubungannya? Iya. Enggak. Apanya Kambe? Fisiknya dong. Enggak. Oh, fisiknya enggak? Lagi enggak. Makanya minum. Ini enggak ada klien nih harusnya. Makanya minum. Nih biasanya kalau ada, nah makanya minum enggak ada. Enggak ada. Ya, next. Bentar lagi. Gila, nunggu deh. Tapi secara, gue ngomongin dikit secara mental boleh? Oh, boleh. Sudah lega, sudah tenang, sudah ikhlas semua atau masih ada kayak penyesalannya atau gimana? Di fase itu. Ya udah sangat udah kan, makanya ada lagu untungnya itu. Iya sih. Untungnya hidup harus tetap berjalan, karena kalau waktu itu aku memilih untuk menyerah, kayaknya aku nggak akan tahu ternyata hal-hal indah itu beneran dateng gitu loh. Gila, mengikhlaskan. Ini ngomong dikit soal Bernadia gitu ya. Mungkin orang-orang tuh baru taunya beberapa tahun kebelakangan dari EP album kamu, udah gitu album perdana yang udah rilis gitu ya. Tapi kita juga tahu bahwa lo adalah orang yang ikut pencarian bakat di tahun 2016. Terus juga lo punya project barengan sama kakak lo juga. Iya kan? Yang namanya Selly nih. Iya. Kenapa nggak lanjut duonya? Tanya. Kak, kenapa nggak lanjut? Dia mau fokus kuliah, dia kebetulan dia udah masuk duluan kuliah kedokteran gigi, dan dia nggak tahu ya, correct me if I'm wrong. Tapi waktu itu dia bilangnya dia rasa menyanyi itu cukup jadi hobi ya. Ya gitu deh. Terus aku masih kayaknya aku suka nulis deh sayang kalau nggak ditekuni, nggak dilanjutin gitu loh. Jadi tapi gara-gara ngeliat kakak lo kayak oke, gue pengen fokus kuliah aja, pengen fokus kedokteran gigi, kayak lo sempet ada kepikiran kayak apa gue ngikutin jalur yang sama ya, maksudnya gue lebih fokus aja sama kuliah. Justru karena dia udah fokus itu jadi aku nggak perlu. Benar juga sih ya. Jadi oke, udah ada tumbalnya.
Jadi lo nggak perlu ngelakuin hal yang sama. Tapi lo kesibukan lo pernah kuliah, maksudnya kuliah masih gitu? Kuliah. Jurusan lo apa sih? Manajemen bisnis. Cocok dong. Apa? Sama kehidupan lo yang musisi. Si cocok. Dulu aku film. Oh, film. Di UMN. Oh. Dulu sampai interview aku masih di UMN. Masih di UMN. Sekarang manajemen bisnis nih. Manajemen bisnis. Kenapa akhirnya ganti jurusan gitu? Ganti tempat kuliah juga. Kenapa? Karena waktu itu tuh aku sebenarnya suka banget di film. Semester 1 tuh menyenangkan banget, kayak belajar kamera, belajar bikin storyboard, terus bikin. Ya ide-ide kreatif gitu ya. Tapi belum ada penjurusan yang animasi atau film. Jadi kita masih gambar-gambar itu. Nah, semester 2 mulailah dibagi dan kita harus kalau mau film harus bikin production house. Yang menurut aku cukup berat karena satu kelompok tuh cuma 5, jadi kita merangkap jadi apapun. Habis itu bisa kayak yang syutingnya berhari-hari. Aku lihat teman-teman aku enggak deh kayaknya gitu. Kayak syuting berhari-hari, diforsir cuma untuk dapat nilai B. Tapi B-nya Bernadia. Bisa aja dia ngelurusinnya. Beneran, tapi kayak aku pas itu udah pernah kayaknya bisa deh. Terus aku bilang sama teman-temanku, boleh nggak kalau misalnya aku ngerjain apa yang jadi bagianku di awal semuanya. Aku dapat tugas yang di awal, nanti terakhir aku kalau aku nggak janji bisa ikut semuanya gitu loh, kayak mereka bilang ya Nat nggak bisa gini. Ya udah deh, daripada kelompoknya kenapa-napa udah terlanjur jauh, aku cabut deh. Kenapa ketawa? Bail out juga akhirnya gitu ya. Tapi itu udah di momen lo bersama dengan Juni Records atau belum sih? Udah. Jadi waktu itu sih belum sesibuk itu, tapi aku udah memanifestasi aku akan sesibuk itu gitu. Amin dong. Sekarang berarti kok pas udah sibuk nggak boleh ngeluh. Iya, aku setiap kali kayak masuk jadwal baru kayak bersyukur gitu. Bersyukur, amin. Mudah-mudahan tanggalnya tambah banyak. Iya, gitu amin. Kan. Semoga semua weekend penuh gitu. Itu yang ku harapin juga sih dengan MC ku ya. Iya kan? Iya, tapi kadang-kadang penuh, kadang-kadang enggak. Enggak apa-apa lah. Kadang-kadang pas enggak di rumah main PS. Gak apa-apa kan, bersyukur sih, betul. Tapi kalau bisa lebih kenapa enggak? Tapi pressure gak sih setiap kali? Kalau aku tiap kali ada nyanyi aku seneng ada panggung, tapi pressure aku kayak kalau gue mau nge-MC gitu ya, pressure gue tuh lebih ke outfit tau. Tuh kan, soalnya istrinya. Pressure gue tuh lebih kayak ya gue sehari-hari tuh selalu pakai hitam gitu loh. Jarang banget lo menemukan gue mungkin pakai baju, mungkin kalau nggak hitam pun bajunya yang lebih earth tone gitu ya. Iya. Warna Uniqlo deh gitu. Iya. By the way, berarti misalnya Kambe tuh yang milih outfitnya Kambe sendiri atau? Gue milih sendiri. Oh. Tapi kalau misalnya yang warna-warna gue udah stuck, baru gue minta tolong bini gue. Cintaku, tolong aku dong. Pernah nggak kayak Kambe udah mix and match terus udah siap berangkat terus dijudge? Enggak, kalau sama bini. Wah. Gimana tuh? Itu pertarungan hebat. Gimana? Akhirnya pasti pergi dengan keadaan mood tidak baik. Karena dijudge istri. Menurutku kayaknya ini kurang cocok sama eventnya. Tapi ini aku berantem moodnya dengan tidak baik. Bukan gak cocok sama eventnya, kayak ih jelek deh selera lo gitu, pernah gak? Kalau itu enggak. Karena dia tahu gue Pisces. Oh iya, kita sama-sama Pisces. Dia tahu gue Pisces, jadi dia mungkin merangkai kata-katanya lebih halus, hati-hati. Karena kayak kita Pisces nih, kalau misalnya ada satu hal yang ngubah mood kita, pasti kita seharian jelek. Yes, itu. Iya kan? Bener kan? Jadi kayak ngerasa kayak, dan bini gue harus membangun moodnya supaya bagus ya kan? Karena ujung-ujungnya ini untuk bayar listrik. Jadi dia kayak ya udahlah nggak apa-apa lah, dia bajunya jelek tapi kita punya uang gitu. Kalau lo ngerasain hal yang sama juga maksudnya dalam pemilihan outfit ketika manggung, apalagi sekarang kan udah item-item gitu. Jadi apa? Jadi lo ngerasain kayak pressure, lebih picky atau lebih apa gitu? Enggak sih, kalau aku item justru kayak lebih seneng justru. Seneng karena lebih gak apa ya, kalau putih kan kadang-kadang takut dari angle-angle tertentu. Oke. Nah hitam ini kayaknya lebih aman, cuman jadi membosankan gitu loh karena hitam terus gitu. Tapi kan kata dia hitam itu membosankan, kata lo kan enggak? Kata aku enggak sih, cuman kasihan stylistnya tuh kan pakai stylist
Tapi enak sih buat mereka, mungkin ya tinggal bawain koleksi kan nggak biasa kan dulu bawain banyak warna banyak macam. Ini hitam doang. Berarti mereka cari yang hitam. Pokoknya aku hitam terus lengan panjang, udah itu doang sama rok udah. Tapi nyaman dengan outfit kayak gini tuh udah nyaman. Nyaman. Apakah ini akan jadi lo seterusnya atau nanti akan berubah lagi? Mungkin yang nggak seterusnya mungkin 10 tahun lah. 10 tahun? Enggak lagi lah. Ini yang deg-degan bukan gue tapi label. Aduh. Gimana brandinginnya lagi? Enggak lah, nanti album ganti berubah brandingannya. Tapi gue mau tanya dikit dong, maksudnya perjalanan akhirnya bisa barengan sama Juni ini mungkin buat Bersenadia yang belum tahu itu prosesnya berapa lama sih? First of all kalau nggak tahu berarti bukan Bersenadia. Enggak Bersenadia baru, nggak apa-apa. Welcome to the club. Soalnya udah mulai cult nih, udah mulai banyak soalnya. Iya. Gimana ceritanya? Ceritanya adalah dulu kan aku yang tadi itu tergabung bikin duo sama kakak kan. Terus habis itu kita mulailah di situ ada lagu-lagu yang naik. Terus kita mulai banyak tawaran dari major label gitu. Terus aku bilang aku nggak mau tuh, kita tolak gitu. Terus habis itu aku bilang sama papa, "Pak, aku mau ke sini, ke major label yang ini." Karena aku tahu itu nggak mungkin gitu loh. Papa harus approach ke sini. Kita nggak pernah approach, itu baru kali itu. Karena papa aku udah kayak sampai frustrasi karena kita nggak mau diatur, nggak mau masuk label, nggak mau, pokoknya gitulah. Terus habis itu papaku approach beneran email label itu. Dijawab. Terus? Dor, Kak, Pak, kami tertarik gini-gini. Tapi entah kenapa kita di ghosting selama setahun gitu. Parah. Nah tapi ternyata kenapa kita di ghosting setahun, karena orang label itu yang hubungin kita pindah ke Juni gitu. Emang jodohnya gitu. Jodoh. Terus habis itu di Juni dia telepon papa lagi, "Pak, mau nggak Juni tertarik nih gini. Terus papaku bilang si Selin nggak mau. Terus papaku bilang kalau Nadianya aja gimana. Terus Juni bilang oh nggak apa-apa gitu. Ya udah. Gila. Akhirnya deal tuh langsung lagu pertama itu. Apa mungkin caraku bicara. Apa mungkin caraku. Ayo. Tertawa. Tahu dia. Apa mungkin dengkurku saat tertidur lelap. Atau mungkin kamu yang tak lagi Salah. Kalau kamu boleh, kalau aku kan nggak boleh. Oh iya. Kalau aku bebas. Kalau aku apa lagi kamu yang tak lagi Arab. Lanjut. Nah, terus nih ya, perjalanan lo kan lumayan panjang nih. Dari rilis EP album dan yang kita tahu di EP album pun itu lagu-lagu yang lo tulis sendiri gitu ya. Dan di album perdana lo juga ini lagu-lagu yang lo tulis sendiri gitu ya. Lo emang kan berarti adalah orang yang talentnya tuh gak cuma bermusik tapi juga menulis lagu gitu. Lo ngerasa sebenarnya keahlian lo lebih di mana dan nyamannya lebih di mana? Kalau di antara itu orang yang berhak menilai sih. Kalau lo sendiri kan lo juga berhak menilai. Oh ya benar. Aku lebih nyaman aja ya, lebih nyaman nulis sih. Bukan aku sendawa. Aku lebih nyaman nulis karena kalau jujur kalau nyanyi aku tuh teknik wise aku kurang banget. Terus ya pokoknya gitulah. Tapi enak, suara lo bagus. Itu bohong artinya. Bener, demi Allah atas nama keluarga besarku. Parah ih. Ya terima kasih. Ya terus gitu dong. Ya thank you. Next. Enggak karena maksudnya kan orang kalau denger penyanyi itu kan pasti, menurut aku penyanyi itu kebanyakan at least unggul secara teknik gitu loh. Kalau aku teknik nol banget. Dulu aku les tapi kayak nggak terlalu banyak yang aku serap gitu loh. Jadi aku nyanyi gimana yang menurut aku enak aja gitu. Jadi nggak jago aku perteknikan gitu. Kalau nyanyi yang kayak belting gitu nggak bisa aku. Ya riff and run nggak bisa. Itu namanya riff and run. Iya yang kayak liuk-liuk gitu yang. Kalau yang kayak Ariana Grande tuh? Whistle nggak bisa lagi. Whistle tone. Iya nggak bisa. Cukup. Sorry, cukup. Itu bisa rusak tau pita suara. Demi apa? Enggak lah. Lu gila lu bener-bener lu. Bikin gue deg-degan mulu, keringet dingin gue jadinya. Terus kita sekarang di tahun 2024 nih.
akhirnya setelah EP album sekarang rilis album perdana, album yang ya pastinya jadi barometer orang-orang tuh kalau ngelihat karya musik tuh dilihat dari album perdananya kan. Yes. Dan lo memilih approach yang lebih berbeda gitu. Tadi kita udah cerita dikit kalau ini emang terbagi dalam 3 fase. Gue pribadi kalau misalnya boleh cerita ya, gue suka sama Hening Sepanjang Perjalanan itu. Kita kubur sampai mati. Sama track sebelumnya, gue nyontek dulu. Lama-lama. Terus gue suka Untungnya Hidup harus tetap berjalan. Yes. Katanya emang orang tuh berbeda-beda pilihannya tuh menunjukkan mereka suka jenis musik apa, genre musik apa. Boleh cerita gak soal itu? Jadi aku nilainya bukan dari cuma 1-2 orang, tapi sekelompok orang yang kayak, jadi misalnya mereka tuh pilih lagu kalau dalam mau album atau EP? Album, kalau mereka tuh biasa dengerin musik pop, mereka akan suka dengan Lama-Lama. Oke. Lama-Lama. Ada gue. Iya, Lama-Lama. Tapi Lama-Lama itu bisa masuk keduanya lah, karena dia ada distorsinya kan itu. Nah, tapi kalau secara lirik gampang diterimanya itu Lama-Lama menurut aku. Lama-Lama, terus Ambang Pintu lumayan orang bisa. Sama Kata Mereka Ini Berlebihan itu gampang banget kan. Oh iya benar. Ku tak pernah ikat rambutku lagi. Bilang ya gitu lah. Kayak bukan, aku gak bilang itu jelek. Aku juga pecinta musik pop dan tapi lagu favorit aku itu yang paling jarang dilirik orang. Apa? Kita Kubur Sampai Mati sama Berlari. Itu 2 yang kayaknya paling jarang didengar di album. Apa karena pas penulisan lagunya lo ngerasa kayak ini yang paling, nggak tahu ya, lu curahin hati lu banget di 2 lagu itu atau gimana? Di semuanya dong. Di semuanya sih sebenarnya. Cuman kayak di 2 lagu itu, nah Kita Kubur Sampai Mati ini itu gimana? Jadi Kita Kubur Sampai Mati itu buat aku agak baru, nggak terlalu aku, karena 40% lah lagunya yang nulis Randy Pandugo. Jadi aku datang itu baru jadi verse dan chorus tanpa nada lagi chorusnya. Oke. Terus beliau yang bikin nadanya dan dia yang nambahin kata Kita Kubur Sampai Mati itu menurut aku menarik banget. Dan ada satu lirik di lagunya aku suka banget. Apa? Lagu lu loh, nggak boleh lupa loh. Iya. Lagi mikir. Entah lebih dingin mana hatimu atau penyejuk udara gitu. Itu aku nulis, aku merasa bangga, boleh ya? Merasa bangga karena lagu itu aku nulisnya tuh mepet banget. Itu workshop, hari H workshop aku baru bikin paginya. Jadi kayak kayak untung di waktu yang sangat mepet ini aku bisa mikir lirik itu gitu. Keren. Kaget. Respon orang-orang soal album baru lo apa yang lo suka sampai sekarang? Yang masih ada. Gue soalnya gini, karena gue tuh nge-like konten-konten yang berhubungan sama Bernadi, orang-orang yang ada di TikTok ya. Orang yang nge-cover gitu. Lo mau lihat gak? Ada satu yang gue save lucu banget. Apa? Gue gak tahu nih lo udah lihat apa belum ya. Maaf ya. Aku repost, kalau aku repost berarti aku udah lihat. Lo suka repost ya? Iya. Nah, ini. Nih. Cukup ketua, ibu saya sudah mulai terpapar waktu Indonesia Bernadia. Lihat aku kan komen. Oh iya, ini baru ketua yang nyanyi ibunya kerudungan. Iya, itu aku seneng banget loh, berarti lintas generasi. Asli. Kalau yang ini udah denger? Liriknya diganti. Yang mana ya? Diganti liriknya. Itu komennya pasti gini, Bernadia .2. Mana? Pokoknya komennya tuh Bernadia ganti aja liriknya sesuai kisah masing-masing. Sumpah, kayak ini. Belum. Oleh. Nih. Ingin skena di matamu. Hanya itu yang aku. Belum ya? Oh my god. Enggak, kau harus tahu yang ini. Aku dengar, ini orang ganti juga.
Ku tak pernah pirang rambutku lagi semenjak kau bilang apa rambutku mirip seperti janda pirang kayak gitu. Ada Arman pirang. Coba kayak terserah orang deh gitu, aku sampai kayak ya udah nggak apa-apa gitu, terserah. Beneran kayak banyak banget soalnya yang Ngerubah-rubah liriknya. 1 bulan juga. 1 bulan ganti jadi apa? 1 bulan tuh apa? Oh iya bener kan lagunya tuh sudah adakah yang gantikanku yang kau antar jemput setiap Sabtu yang selalu ingatkan untuk pakai sabuk pengamanmu. Oke. Orang bilang, "Kak, Kan yang mana naik motor gimana?" yang selalu ingatkan untuk pakai helmmu gitu. Boleh. Respect. Ya udah selesai kisah masing-masing aja, aku bebas. Gak apa-apa beneran. Tapi lo tuh termasuk yang sering banget ngelihat apa TikTok orang yang ada interaksi sama lo gitu ya? Kan masuk kan lewat di FYP kan. Jadi kayak oh lucu juga, ya udah aku repost bentuk apresiasi. Ada yang di tour gue nggak tahu di kota mana, ada yang dia ngasih buku nggak sih yang katanya aku bikin buku tentang kamu. Oh iya benar dia bikin buku tentang aku, pokoknya ada isinya tentang aku dan nulis bertiga gitu. Nah aku notice dia karena dia sering bikin konten juga tentang aku. Oh. Dan kontennya lumayan naik gitu, aku juga tahunya dikasih tahu orang gitu loh. Oke. Jadi ya tipsnya adalah kalau misalnya lo pengen dinotis sama Bernadia, bikin konten. Enggak gitu dong. Enggak ya? Kasih aku hadiah yang oke. Enggak. Oke. Well, terima kasih banyak nih udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Yay. Kita udah dapat banyak pengalaman dan udah dapat banyak cerita dari lo. Mungkin lebih lengkapnya nanti kita harus bikin episode berikutnya ya. Yang setuju lanjut part 2 komen di bawah, enggak usah. Oke, sebelum kita tutup silakan spill satu hal tentang lo. Sumpah udah lupa. Apa aja tentang lo? Habis ini kita main game. Apa? Satu hal yang jarang, bahkan bersenadia garis keras tuh jarang tahu. Dalam seminggu aku bisa makan pagembus setiap hari. Setiap hari. Cabenya yang level berapa? Yang sedang. Iya pagembus tapi yang cabang Pondok Pinang. Alasannya karena? Enak. Thank you. Oh sama gacoan. Level berapa? Enggak, aku level 2 1. Gue 0 gue. Tapi emang pedes sih kadang-kadang. Waktu itu aku makan terus gak bisa tidur karena sesak nafas. Pintar. Sumpah itu pas itu cabenya itu kayak cabe ada mie-nya gitu loh. Iya, bukan mie pakai cabe pakai mie. Ada mie. Iya. Itu dah nggak terlalu seru tapi yaudahlah. Nggak apa-apa. Karena yang ngomong lo pasti seru kok. Silakan ada yang pengen disampaikan buat bersenadia yang lagi nonton. Untuk bersenadia dan bukan bersenadia kalau lagi nonton, terima kasih sudah dengar lagu-lagu aku. Semoga lagu-laguku terus bisa menemani kamu semuanya. Terima kasih, bye-bye. Seneng gak lo digituin? Seneng kan? Puas kan? Ini kan yang gak mau. Terima kasih sudah mampir di Spotlight TV Bernadia. Abis ini kita main game, tungguin ya.